Pemirsa, sistem pemilu bisa diubah di waktu injury time menjelang pemilu yang dilontarkan Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyulut kontroversi. Munculnya sinyal bahwa Mahkamah Konstitusi akan mengubah sistem pemilu mendapat respon negatif dari berbagai pihak, terutama partai politik. Mahkamah Konstitusi kembali membuat kejutan setelah Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengingatkan bahwa sistem pemilu bisa diubah di waktu injury time jelang pelaksanaan pemilu. Arief mencontohkan perubahan sistem pemilu dari tertutup menjadi terbuka pada tahun 2008. Guru besar Universitas Diponegoro ini mempertanyakan keterangan yang disampaikan ahli dari Perludem. Soal perubahan sistem pemilu merupakan open legal policy. Apa Pak Charles nggak ingat perubahan dari sistem tertutup menjadi sistem terbuka itu diputus oleh Mahkamah Konstitusi? Tapi sekarang Pak Charles mengatakan itu semacam open legal policy yang memerlukan pendapat dari suara mayoritas partisipasi publik. Apakah sekarang Mahkamah tidak boleh memutus itu? Kalau memutus dalam waktu yang pendek. Nah, sekarang dulu perubahan dari tertutup menjadi terbuka itu waktunya juga pendek sekali loh. Zaman waktu itu Mahkamah Konstitusi pada waktu itu. Saya lupa tahunnya, tapi saya ingat sekali bahwa pada waktu itu sistemnya masih sistem tertutup oleh Mahkamah. Dalam waktu yang relatif pendek menjelang pemilu diubah menjadi sistem terbuka. Nah, sekarang kasusnya memang sama. Ini sudah mau mendekati proses pemilu, sudah injury time. Pernyataan Hakim Konstitusi Arief Hidayat itu dinilai salah kaprah. Pasalnya, pada tahun 2008, MK tidak pernah mengubah sistem pemilu di Indonesia. Mahkamah Konstitusi tidak pernah mengubah sistem pemilu dari tertutup menjadi terbuka. Jadi sistem pemilu terbuka itu diperkenalkan oleh pembentuk undang-undang sejak pemilu 2004. Meskipun pemilu 2004 itu adalah sistem proporsional terbuka setengah tertutup. Karena untuk menjadi caleg terpilih harus memenuhi perolehan bilangan pembagi pemilih atau BPP 100%. Nah, untuk pemilu 2009 diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang memperkenalkan sistem proporsional semi terbuka. Derajat terbukanya lebih tinggi daripada 2004, di mana kita bisa memilih caleg, tapi caleg terpilih itu harus memperoleh suara paling sedikit 30% dari BPP. Jadi yang diubah oleh Mahkamah Konstitusi pada putusan nomor 2224 tahun 2008 itu dibacakan 23 Desember 2008 bukan dari tertutup ke terbuka, tetapi mengubah variabel dari salah satu sistem, yaitu penentuan calon terpilih. Dari yang semula caleg itu untuk bisa mendapatkan kursi yang didapat oleh partainya harus memperoleh sekurangnya 30% dari kuota harga kursi atau BPP tadi, menjadi sepenuhnya berdasarkan suara terbanyak. Jadi tidak pernah ada yang namanya Mahkamah Konstitusi mengubah sistem pemilu dari tertutup menjadi terbuka. Usulan dan tuntutan untuk memperbaiki atau mengubah sistem pemilu saat ini memang sempat diajukan oleh beberapa pihak yang menilai sistem pemilu proporsional terbuka memiliki sejumlah kekurangan dan perlu diperbaiki atau diubah. Jadi kalau sistem pemilu secara hibrid ini merupakan kajian terakhir atau terbaru dari perkembangan permohonan yang kami ajukan. Sebenarnya kami secara ketat meminta bahwa pemilu ini menggunakan sistem tertutup karena itu merupakan perintah dari konstitusi sesuai pasal 22 ayat 3 mengenai pemilihan DPR untuk membedakan dengan pemilihan Dewan Perwakilan Daerah. Mana sistem pemilu hibrid ini merupakan diskusi bersama antara ahli, kami pemohon, dan kemarin juga diajukan oleh para hakim di Mahkamah menyatakan bahwa ini ada sebuah tawaran baru, apakah mungkin pemilu tertutup dan terbuka ini diterapkan secara campuran di Indonesia. Adanya tuntutan perbaikan sistem pemilu dan munculnya wacana bahwa sistem pemilu proporsional terbuka bisa diubah pada masa injury time menjelang pemilu mengundang kritik dari sejumlah pihak. Pasalnya, sistem proporsional terbuka masih menjadi sistem pemilu yang terbaik
dan dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemilu di Indonesia saat ini. Partai Nasdem saat ini dan akan terus menjaga sistem pemilu ini proporsional terbuka. Kami Partai Nasdem meyakini dengan sistem inilah kita mendapatkan wakil yang punya derajat kedekatan lebih baik dibanding sistem pemilu tertutup. Jadi kami Partai Nasdem dengan segala daya upaya memastikan kepada satu para caleg yang hari ini mendaftar di Partai Nasdem dan akan didaftarkan bahwa sekarang prosesnya adalah sistem terbuka. Segala hal yang menyangkut kajian, baik itu kebaikan dan kelemahan sistem pemilu, hendaknya dilakukan setelah proses pemilu itu selesai. Agar apa? Agar proses politik dan bekerjanya demokrasi dan sistem pemilu itu fair. Mengubah sistem pemilu di saat tahapan pemilu sudah berjalan dinilai mengganggu gelaran pesta demokrasi. Bahkan, perubahan dari sistem terbuka menjadi tertutup disebut kemunduran dalam berdemokrasi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Metro This Week. Saya Vera Bahaswan, mewakili teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.